Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Layak TV. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini digagas berdasarkan ada arahan dari Bapak Presiden terkait dengan 5 program prioritas yang harus diselesaikan pada akhir tahun 2024, yaitu yang pertama adalah peningkatan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender. Yang kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat adalah penurunan pekerjaan anak, dan yang kelima adalah kemudian penurunan perkawinan anak. Jadi 5 prioritas itu diterjemahkan ke dalam wilayah yang terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Nah, inisiasi ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Desa PDTT, karena dengan mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini juga akan menghasilkan capaian-capaian indikator SDGs desa. Ada beberapa indikator keberhasilan sebuah desa ramah perempuan dan peduli anak. 10 indikator yang menunjukkan desa itu berhasil melaksanakan atau mengimplementasikan desa ramah perempuan dan peduli anak adalah yang pertama, bagaimana di desa itu ada pengorganisasian perempuan dan anak. Jadi desa memberikan kesempatan organisasi-organisasi seperti forum anak untuk perempuan. Banyak sekali organisasi perempuan yang harus diberikan atau dibentuk di tingkat desa. Yang kedua adalah adanya peraturan desa atau kebijakan kelurahan ya terkait dengan perempuan dan anak. Dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah bagaimana desa memiliki profil desa yang tertular berdasarkan jenis kelamin dan tingkatan usia. Indikator yang keempat adalah bagaimana pendayagunaan aset desa ini juga diperuntukkan, dimanfaatkan oleh perempuan dan anak. Indikator kelembagaan ini menjadi kunci utama dalam pembangunan sebuah desa ramah perempuan dan peduli anak. Berikutnya adalah indikator substansi. Yang kelima yaitu bagaimana desa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berada di dalam struktur desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga adat desa. Jadi keterwakilan perempuan di dalam organisasi struktur desa, lembaga adat desa dan badan permusyawaratan desa. Yang kelima itu adalah bagaimana desa memberikan akses kewirausahaan bagi perempuan-perempuan di desa untuk meningkatkan dari sisi ekonomi, tidak hanya sisi ekonomi saja, tapi karena kewirausahaan yang berperspektif gender, perempuan juga harus mampu untuk dalam sisi politik, dalam sisi sosial, dan juga berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di desa. Nah, untuk itu dalam khusus di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ada 3 sasaran perempuan yang akan diberikan kapasitas untuk peningkatan kewirausahaannya, yaitu perempuan dari kelompok rentan, kepala keluarga, penyintas kekerasan, dan juga penyintas bencana. Indikator yang berikutnya dari sebuah desa ramah perempuan dan peduli anak adalah bagaimana semua anak di desa itu mendapatkan pengasuhan yang berbasis hak anak. Dan berikutnya juga bagaimana desa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan menangani cepat atau respon cepat terhadap apabila terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa. Praktek baik sudah banyak untuk ini, bagaimana seperti PATBM nanti yang akan ada relawan-relawan sahabat perempuan dan anak di tingkat desa. Kami sebutkan dengan relawan Sapa Desa, yaitu relawan sahabat perempuan dan anak desa. Berikutnya adalah bagaimana desa melakukan upaya-upaya pencegahan atau penurunan pekerja anak, sehingga anak-anak, semua anak dipastikan bersekolah di desa. Jadi kewenangan desa
ini adalah untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan di desa sehingga tidak terjadi pekerjaan anak. Kemudian yang berikutnya adalah desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Ini adalah indikator yang ke-10, di mana di desa tersebut tidak terjadi perkawinan usia anak. Nah, 10 indikator inilah yang akan menentukan keberhasilan sebuah desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa ramah perempuan dan peduli anak ini nanti akan ada surat keputusan bersama antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan ini terwujud di semua desa dan semua anak kita harapkan mulai dari tingkat desa, no one left behind ini akan mendapatkan perhatian dari mulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa dan sampai juga kabupaten layak anak, provinsi layak anak, dan akhirnya kita akan mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030. Terima kasih pemirsa lihat. Selamat sore.